Makanlah kalian dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian
Washkurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang hanya kepada Allah menyembah, memang hanya menyembah kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir, sesungguhnya Allah haramkan atas kalian darah, bangkai, daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Wa man yudillu ghairu baghin wa la 'adin fala itsma 'alaih, maka barang siapa dalam keadaan darurat dia tidak menginginkannya dan dia tidak melampaui batas, fala itsma 'alaih, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun, Allah zat yang maha pengasih. Pada ayat ini sudah kita kaji beberapa hukum yang berkaitan dengan apa-apa yang Allah haramkan. Sudah kita ketahui juga bahwasanya secara hukum asli semua sesuatu itu Allah haramkan kepada manusia, kecuali jika ada dalil yang mengharamkan. Ini menjadi kaidah bagi para ahli fikih. Artinya apa? Yang Allah haramkan itu lebih sedikit daripada yang Allah halalkan, dan ini menjadi rahmat tersendiri bagi umat Muhammad SAW. Maka dari itu yang Allah sebutkan baik melalui ayat-ayat Al-Quran maupun melalui hadis Nabi, itu adalah sesuatu yang Allah haramkan, karena yang sedikit itu lebih mudah untuk dibatasi daripada yang banyak. Maka kaitannya dengan ini, Allah dalam ayat ini mengharapkan 4 jenis makanan, 4 jenis benda, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Dan kita sudah mempelajari beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Yang pertama, apakah yang diharapkan dalam ayat ini hanyalah memakan atau memanfaatkan? Nah, kita sudah mengetahui bersama bahwa ada perbedaan di antara para ulama. Lalu bagaimana hukum bangkai yang berupa ikan dan belalang? Nah, kita sudah tahu bahwa bangkai ikan itu halal, bangkai belalang juga halal. Lalu bagaimana penyembelihan hewan? Maksudnya bagaimana hukum janin yang mati karena hidupnya disembelih, apakah itu halal, apakah haram? Nah, kita juga sudah tahu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan itu haram sebab keluar dalam keadaan tidak disembelih. Ada yang mengatakan itu halal, dan ada juga yang memperinci. Kalau keluar dalam bentuk yang tidak utuh itu haram, kalau sudah berwujud hewan secara utuh itu halal. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'i yang kita anut adalah janin yang keluar dari perut induknya yang disembelih selagi sembelihannya dosa, maka janin itu halal. Selanjutnya, apakah diperbolehkan memanfaatkan bangkai untuk selain dimakan? Maka ada perbedaan pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh secara mutlak, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan boleh, termasuk untuk memanfaatkan kulitnya. Maka kita tahu dari kitab-kitab fikih kita diajarkan kalau ada 3 hal benda najis tapi bisa menjadi suci. Bendanya najis tapi bisa menjadi suci, yaitu yang pertama al-jildu idza tubiqa, yang pertama kulit bangkai ketika disamak.
Sudah kita ketahui bersama cara menyamak itu gimana, yaitu dengan cara membersihkan kulit itu dari semua kotoran termasuk lendir-lendir dan sisa-sisa daging. Maka kulit hasil disamakan itu, hasil pembersihan itu dihukumi suci. Nah ini yang diyakini oleh sebagian ulama. Lalu bagaimana hukum darah yang tertinggal di antara daging, tertinggal di urat-urat dan daging hewan termasuk di dalam tulang, yaitu sumsum tulang hewan? Apakah itu juga haram karena itu memang darah, ataukah boleh termakan? Bukan boleh dimakan ya istilahnya. Apakah boleh termakan? Nah ternyata sepakat para ulama berdasarkan hadis juga bahwa darah yang tertinggal itu tidak mengapa, karena kalau kita dituntut untuk benar-benar bersih secara detail, secara total, ya tentu saja akan merasakan repot. Sedangkan Islam itu tidak pernah memberatkan kepada umatnya. Maka yang tertinggal di dalam tulang, yang tertinggal di dalam urat-urat dan daging hewan itu tidak mengapa untuk termakan, tidak apa-apa. Yang diharapkan adalah darah yang mengalir atau darah yang menetes ketika hewan disembelih. Selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu bagaimana hukumnya babi. Maksudnya dalam hal ini apa saja yang diharamkan dalam babi tersebut. Lalu kita juga akan membahas bagaimana dorong itu, kadarnya bagaimana, batasannya bagaimana. Ini kita akan bahas. Dan seperti biasa, setiap satu bab itu akan ditutup dengan hikmatul tasyri', yaitu penjelasan tentang hikmah-hikmah pensyariatan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukum sadis madza yakunu min al-khinzir. Hukum yang selanjutnya yang keenam, apa saja yang Allah haramkan dari babi. Nasr al-ayah ala tahrim lahmil khinzir. Ayat di sini itu jelas menjelaskan tentang keharaman daging babi. Waktu dzahaba ba'du dzahiriyah ila anna muharram lahmu la syahmu. Sebagian ulama dalam hal ini adalah ulama ahlu dzahiriyah, yaitu ulama yang memaknai Al-Quran secara teks. Maka mereka memahami bahwa yang diharamkan hanyalah dagingnya saja, karena yang memang teksnya seperti itu. Jadi disebutkan innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir. Lahmal khinzir itu artinya daging babi. Berarti selain itu boleh. Itu kata mereka ahlu zahir. Tetapi ini tidak dipakai. Yang dipakai itu yang pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat selanjutnya. Wa dhahaba al-jumhur ila anna syahma haramun aidan. Menurut pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa selain dagingnya juga haram. Dalam hal ini gaji atau lemak yang terdapat pada babi itu haram. Li'anna lahma yashmilu syahma wa huwa sahih. Karena yang dimaksud dengan daging yang mencakup juga yang lain, mencakup juga lemak, dan ini adalah qaul yang sahih, pendapat yang sahih. Wa innama khasallahu ta'ala zikrul lahmi min al-khinzir liyadilla ala tahrimi 'aini. Kenapa yang Allah sebutkan itu dagingnya? Kenapa Allah tidak menyebutkan semuanya? Maka dipahami oleh para ulama bahwa ini menunjukkan bahwa Allah mengharamkan dzatiyahnya, mengharamkan bendanya secara umum. Sawa'un tuqiya zakatan syariah awlan laka. Baik itu babi disembelih dengan sembelihan
dengan memotong leher yang semuanya terpotong, baik jalan untuk jalan makan atau jalan nafas ataupun jalan darah itu terpotong, ya tetap saja haram. Karena memang yang Allah haramkan bendanya, ainiyahnya, bukan yang lainnya. Ini yang diungkapkan oleh mayoritas ulama. Waqad ikhtalafa fuqaha fi jawaz al-intifah bi sya'ri al-khinzir. Tetapi para ahli fikih, para ulama itu berbeda pendapat dalam hal bulunya babi. Mohon maaf ya Pak, saya secara lugas saya katakan babi tanpa sensor gitu ya. Bulunya binatang babi gitu ya. Nah, ini berbeda pendapat para ulama. Padahal Abu Hanifah wa Malik ila annahu yajuzu al-farozah bi wa qala Syafi'i la yajuzu al-intifah bi sya'ri al-khinzir. Wa qala Yusuf al-Rahal al-Zubi. Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat. Yang pertama pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa boleh memanfaatkan bulu-bulunya binatang babi ini. Itu menurut pendapat mereka, bulunya, rambutnya itu boleh. Tetapi menurut Imam Asy-Syafi'i tidak boleh, la yajuzul intifah bi sya'ril khinzir, tidak boleh memanfaatkan bulu dari binatang babi ataupun bulu dari bangkai-bangkai yang lain, karena setiap bangkai ya najis dan semua anggota tubuh itu juga najis. Maka ketika binatang babi ini diharamkan, yaitu karena najis dan semuanya ada najis, tidak boleh dipakai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wala Qurtubi la khilafa an al-jumlah al-khinzir muharramah ila sya'ra fa innahu yajuzu farozah li anna al-farozah ala ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da. Imam Al-Qurtubi ini salah satu imam ahli tafsir, ini mengomentari pendapat di atas bahwa menurut pendapat beliau itu tidak mengapa bahwa menggunakan atau memanfaatkan bulu dari binatang bangkai itu tidak mengapa, dan ini terjadi memang dari dulu zamannya sahabat. Itu ada beberapa sahabat yang memakainya dan orang-orang setelahnya. Lana nama adalah ambaan karoha wala ahadun min al-a'immah ba'dahu wa ba'da Rasul bahwa tidak syar'i. Menurut beliau, karena tidak ada pelarangan secara tegas oleh Nabi, padahal sahabat itu melakukannya dan orang-orang setelahnya juga ada yang melakukannya, tidak ada yang ingkar, ya berarti hal ini tidak mengapa. Nah, ini adalah kesimpulan dari beliau. Karena Rasul itu tidak melarang, berarti tidak apa-apa. Tidak mungkin Nabi ingkar terhadap sesuatu. Maaf, tidak mungkin Nabi akan diam saja kalau melihat sesuatu yang tidak dibolehkan atau sesuatu yang mungkar, sesuatu yang diingkari. Nah, ini menurut pendapat Imam Al-Qurtubi. Maka beberapa pendapat ini kita tetap memilih pendapat yang lebih hati-hati, yaitu pendapat Imam Syafi'i, tidak boleh memanfaatkan rambut atau bulunya binatang babi. Tetapi jika ada orang yang menggunakannya, ya kita tidak bisa terlalu ikut campur. Toh para ulama juga sudah berbeda pendapat. Barangkali saja dia memakai pendapat ulama lain bukan seperti itu. Maka setiap khilaf berlakulah perbedaan yang semuanya punya dasar, semuanya mempertanggungjawabkan dengan keilmuan yang diakui. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hifdzil ma'. Lalu dari pembahasan binatang babi ini ada pembahasan tentang babi laut.
aneh-aneh ya Pak. Ada anjing laut gitu ya Pak. Itu gimana tuh? Karena di hadis itu air laut atau lautan, semua hewan di dalamnya itu halal. Maka ikan jenis apapun halal, bentuknya aneh kayak apapun halal, kecuali yang hewan hidup di dua alam. Di laut bisa, pas kita di daratan itu juga bisa sampai beranak pinak, bisa melangsungkan hidup. Ya ini juga kali ini mah jelas nggak boleh. Nah, lalu muncul bahasan lain, bagaimana tentang babi laut? Babi laut itu Allah akan, saya juga belum pernah lihat. Mungkin nanti setelah ini Bapak bisa searching di Google ya Pak. Babi laut seperti apa bentuknya dan bagaimana hidupnya, saya belum sempat buka soalnya, belum sempat searching. Faqala Abu Hanifah la yukalu liumumil ayat. Maka Imam Abu Hanifah memberi pendapat bahwa tidak boleh dimakan walaupun ada embel-embel babi laut. Kan kepahamannya ini babi laut bukan babi darat, berarti hewan laut dong. Nah kalau hewan laut halal, tapi di sisi lain dan namanya juga babi. Nah Imam Abu Hanifah mengharamkan layak kalau diumumin ayat, karena ayat secara umum menyatakan bahwa lahmal khinzir, jelas tegas ini adalah tidak boleh. Wa qala Malik wa Syafi'i wa Auza'i la ba'sa bi akli kulli syai'in yakunu fil bahri. Kalau Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Auza'i itu menyatakan tidak apa-apa, karena mereka memandang ini adalah binatang laut. Binatang laut ya pasti halal gitu. Jadi Imam Abu Hanifah lebih memandang karena ini adalah khinzir yang diartikan sebagai binatang babi. Imam Asy-Syafi'i lebih memandang bahwa ini adalah binatang laut, yang mana binatang laut yaitu halal. Maka terjadi perbedaan pendapat. Tafsirul adalah menjurus dan dalil-dalil yang lebih rinci itu bisa dilihat dalam kitab-kitab yang buruk, kitab-kitab yang lebih detail, yang lebih tepat lagi tentunya. Karena ini sebetulnya kitab tafsir, maka hukum-hukum yang diterangkan pun itu sudah dirangkum dengan ringkas. Jadi penulis di sini, musannif kitab ini mengumpulkan berbagai pendapat sebagai bentuk perwujudan bahwa Islam itu tidak susah-susah amat loh. Islam itu mudah loh untuk pengikutnya. Ada ulama yang mengharamkan, ya benar, tapi ada yang menghalalkan, dan mereka semua punya dasar loh. Nah, itu yang ingin dibuka oleh kitab ini, bahwa kita jangan sampai tersusahkan oleh Islam, karena Allah menurunkan agama Islam untuk kebaikan manusia. Memang benar kita melaksanakan ibadah, kita berat dan kita harus dipaksa, tetapi sebetulnya itu tidak akan menyusahkan kita atau menyakitkan kita. Maka ketika syariat itu datang dan itu pasti untuk kemaslahatan manusia, maka di situ pula ada kebijaksanaan. Dan dalam hal ini yaitu dalam bentuk ikhtilaful ulama rahmatul, perbedaan ulama adalah rahmat. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Al-hukum sabi alladzi yubahu lil mudhar minal maitah. Bagaimana sih darurat itu? Apa yang diperbolehkan bagi orang yang darurat? Jadi kalau kita gambarkan, darurat itu ya sesuatu yang gawat, kan seperti itu ya secara umum maknanya. Darurat ya sesuatu yang gawat. Contoh, ketika seseorang tersesat di hutan atau di padang pasir atau di mana saja, perbekalan sudah habis dan dia kelaparan, tidak menjumpai makanan apapun yang halal secara syar'i, dia hanya menjumpai
mohon maaf misalkan binatang yang diharamkan, ular atau apalah gitu ya, sesuatu yang diharamkan, maka bagaimana? Kaidahnya jelas, al-darurah tudhibul mahdzurah. Darurat itu memperbolehkan sesuatu yang asalnya dilarang. Dan ayatnya juga jelas. Ayatnya menyatakan bahwa famanudurruhu yubahi wala atim fala isma alaih. Pokoknya kalau dia dalam keadaan darurat, maka tidak ada dosa baginya. Nah, tetapi perlu kita ketahui bagaimana batasan darurat dan bagaimana kita menyikapinya. Soalnya kalau kita hanya sekedar sekilas saja, maka kita akan dengan mudahnya mengharapkan sesuatu dengan alasan darurat. Seperti itu. Nah, disebutkan di sini ikhtalafa ulama fil mutar ayakunu minal maitah hatta yashba am yakul ala qadri sadirati. Ulama berbeda pendapat dalam hal darurat. Apakah boleh memakan yang diharapkan tadi? Apakah boleh memakannya sampai kenyang atau tidak? Namanya darurat, lalu kita boleh memakannya. Apakah boleh memakan sampai kenyang atau tidak? Kalau tidak berarti sekedar menyambung nyawa. Nah, ini beberapa pendapat. Yang pertama, Zahaba Malik ilal awal. Imam Malik berpendapat untuk darurat yaitu diterapkan hukum yang pertama, yaitu memakan sampai kenyang, itu boleh. Li'anna darurat tarafa'u tahrim wa ta'udul maitah mubah. Karena darurat itu mengangkat keharaman, menghilangkan keharaman, itu menurut beliau. Jadi ketika orang tersesat di tempat tertentu, di situ hanya ada makanan yang haram, mungkin ada pembibitan, lalu berbunuh, maka dia boleh selama dia belum punya makanan, belum bisa keluar dari hutan misalkan, belum mendapatkan makanan pengganti yang halal, maka dia boleh dimakan sampai kenyang. Nah, ini menurut Imam Malik. Walau jumhur bilasani. Sedangkan pendapat mayoritas ulama itu memilih yang kedua, yaitu hanya boleh memakan untuk sekedar menyambung nyawa. Ya, kita kira-kirakan saja memakan makanan hanya sekedar menyambung nyawa, bukan menghilangkan lapar. Itu bagaimana? Li'anna darurat tarfa'u tahrim. Li'anna ibadah darurat fatuqad darur biqadariha. Karena perkenan ini, pembolehan ini, itu bukan pembolehan yang asli. Hukumnya tetap haram, bendanya tetap haram. Ini hanya pemurahan saja. Yang namanya pemurahan itu berlaku hanya ala kadarnya, bukan untuk enak-enakan, kan seperti itu. Ini pendapat jumhur. Fatuqad darur biqadariha. Maka dikira-kirakan dengan ya kira-kira seseorang itu tidak mati kelaparan, itu saja. Maka yang boleh dia makan berapa? Ya kira-kiranya dia, buat bertahan hidup, biar dia masih bisa tetap beribadah kepada Allah, biar dia tidak mati, supaya masih bisa mencari pertolongan, supaya masih bisa ketemu dengan anak istri di rumah. Kan seperti itu. Artinya kita memang dituntut untuk memberi hak badan kita. Badan kita itu punya hak, yaitu hak untuk dijaga kesehatan, hak untuk dijaga asupan nutrisi, dan tidak boleh disia-siakan. Karena dalam keadaan darurat ada sesuatu yang haram, tidak ada yang halal, maka syariat pun memperbolehkan. Maka diperbolehkan hanya sekedar untuk menyambung nyawa, sekedar untuk memberikan hak kepada badan kita, tetapi bukan untuk enak-enakan. Maka dikembalikan kepada kejujuran
diri sendiri. Kira-kira berapa suapan, berapa yang harus dimakan. Itu menurut pendapat mayoritas ulama, jumhurul ulama. Wasabul khilaf yarji'u ila mafhumi qouli ta'ala khairu batin wala adil. Jadi kenapa ada perbedaan pendapat? Nah, ini terjadi karena perbedaan dalam memahami kata-kata khairu batin wala adil. Jadi di Al-Quran ini, di ayat ini dijelaskan barang siapa dalam keadaan darurat ada dua kriterianya. Yang satu ghairu baghin, yang kedua wala adil. Ghairu baghin artinya dia tidak menginginkannya, ya tidak menikmatinya karena itu sesuatu yang haram. Jadi dia hanya memakan, yang memakan saja untuk menyambung nyawa. Wala adil, dan tidak melampaui batas, ya tidak melampaui batas dari batasan menyambung nyawa. Nah, ini yang dipahami oleh jumhur. Tetapi yang dipahami oleh pendapat Imam Malik ya tentu saja berbeda, yaitu karena beliau menyatakan bahwa boleh makan sampai kenyang, tapi berbeda, yaitu keharamannya diangkat menurut beliau seperti itu. Al-jumhur fasalul beliau diakri dengan kaidah dari hajat. Maka khairul baghin ini ditafsiri sebagai memakan makanan yang diharamkan tersebut dalam keadaan tidak menginginkannya. Itu menurut penafsiran jumhur ulama. Wal'ad wal mu'tada hadat darurat. Nah, kalau melampaui batas itu artinya dia memakan sekedarnya. Kalau lebih dari sekedar itu berarti dinyatakan melampaui batas. Wa man fasalahu bil bahi wa qudwan wa kulli jihad wallahu a'lam. Nah, Imam Malik kenapa menyatakan boleh sampai kenyang? Beliau menafsiri bil bahi wa adil itu bukan seperti yang penafsiran para jumhur ulama, para mayoritas ulama, tetapi al-bal dan al-qudwan ini artinya kesewenang-wenangan. Artinya kesewenang-wenangan. Ya, kalau kesewenang-wenangan dalam keadaan tidak darurat lalu dia makan, itu kan namanya kesewenang-wenangan. Ini yang dilarang. Itu kata beliau. Kembali lagi walikulli wijhah, dan setiap pendapat oleh mereka ada dasarnya. Wallahu a'lam. Nah, hukum-hukum ini adalah hukum-hukum yang berkenaan, yang berkaitan dengan ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 172-173. Lalu selanjutnya kita akan dikasih tahu pelajaran apa yang ada dalam ayat tersebut. Sekaligus ini adalah kesimpulan dari awal. Man yarsyidu ilaihi ayatul karimah, sesuatu yang ayat ini ajarkan kepada kita, petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam ayat yang mulia ini. Maka kita akan bersama-sama mempelajarinya. Yang pertama, ibahatul akli minal thayyibat lil mu'minin bi syarti ayyakuna minal kasbil halal. Yang pertama, memperbolehkan memakan. Kita diperbolehkan untuk memakan makanan yang halal, yang baik bagi orang-orang mukmin, itu dengan syarat didapat dari pekerjaan yang halal. Ini sudah disebutkan dari awal. Memang haram itu ada dua. Ada kalanya haram ainiyahnya, haram bendanya, dari bendanya saja sudah haram. Ya, seperti 4 kriteria ini. Ini bendanya yang tidak haram, didapat dengan cara apapun ya haram. Ada kalanya haram sababiyah, haram dengan cara mendapatkannya. Bendanya suci, bendanya halal, tetapi didapat dengan cara yang haram, maka itu pun haram. Misal roti,
cara mencuri atau dengan cara yang lain yang tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah haram yang disebabkan oleh cara mendapatkannya, dan keduanya dilarang. Yang kedua, syukurullah wajibin ala mu'minin bi ni'amillahi allati la tu'adda wa la tuhsa. Ayat ini juga sedang mengingatkan kepada kita, menjelaskan bahwa syukur kepada Allah itu wajib bagi setiap orang mukmin. Kita kalau mengaku orang mukmin, kalau mengaku kita beriman, percaya bahwa Allah itu satu-satunya zat yang boleh disembah, yang berhak disembah. Kita kalau mengaku beriman kepada para malaikat, kita Allah, para rasul, dan hari akhir, dan juga qada dan qadar. Kita kalau mengaku seperti itu, ya kita wajib untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan cara syukur kita yaitu dengan cara totalitas, tidak hanya syukur dengan ucapan saja, tetapi dibuktikan. Maka para ulama menerangkan kepada kita bahwa syukur itu dengan cara melakukannya secara sempurna. Yang pertama, bilqalbi, kita meyakini, kita merasakan bahwa kita itu mendapatkan nikmat Allah. Kalau kita sudah merasakan dan mengakui bahwa nikmat ini dari Allah, hakikatnya hati kita sudah bersyukur. Apakah sudah cukup? Tentu saja belum. Kita syukur bil lisan, ucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Itu sekaligus mengingatkan bahwa tidak ada pujian sedikit pun yang boleh dimiliki oleh makhluk. Maka ketika orang memuji kita, Pak, Bapak baik banget, Bapak pintar banget misalkan, itu hakikatnya pujian itu milik Allah. Kita kembalikan dengan cara baca alhamdulillah, dan kita sadari segala puji milik Allah, bukan milik saya tapi milik Allah. Akhirnya kita tidak jadi sombong, kan seperti itu. Nah, syukur bil lisan ini juga termasuk bagian dari syukur. Selanjutnya syukur bil arkan, mensyukuri nikmat Allah dengan cara gerakan nyata dengan anggota tubuh. Ya, itu yang kita lakukan, yaitu imtitsalu awamirillah wa tajtinabu nawahi. Kita melakukan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang dengan semua anggota tubuh kita. Kita sholat, kita zakat, kita berwudu, kita berpuasa, itu kita sedang mensyukuri nikmat Allah. Kita berkala begini, ngaji seperti ini pun kita sedang mensyukuri. Kita akan mendapatkan nikmat akal yang sehat. Kita masih bisa membedakan mana baik, mana buruk, masih bisa membedakan bahwa duduk di masjid itu baik, duduk di tempat misalkan hiburan malam seperti yang lain itu kurang baik dan lain-lain. Nah, kita syukuri. Ini adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Yang selanjutnya, al-ikhlas fil ibadah adalah sifatul mukminin as-shadiqin. Ikhlas melakukan perbuatan, melakukan ibadah hanya untuk Allah. Ini adalah merupakan sifat orang-orang mukmin yang benar, ciri khas orang-orang mukmin. Sebagaimana dulu ketika kita mengkaji surat Al-Fatihah, kita pun diajarkan di situ bahwa kita sebetulnya mudah untuk belajar ikhlas. Yang kata orang ikhlas itu mudah diucapkan, susah dilakukan, yaitu ada benarnya juga, tetapi sebetulnya mudah kalau kita mau berusaha. Maka dulu diajarkan bahwasanya kita itu ketika melaksanakan sesuatu itu hakikatnya atas pertolongan Allah. Maka ketika saya sholat, itu saya yang menggerakkan Allah, dan saya tidak punya daya apapun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan saya tidak punya daya apapun untuk menghindari maksiat, untuk melaksanakan taat, tetapi Allah gerakkan saya. Akhirnya
saya tidak tidak memiliki kemalasan, akhirnya saya sholat. Berarti sholat saya karena Allah dong, karena pertolongan Allah. Maka untuk menjadi ikhlas itu kita sadar, kita kembalikan semuanya dari Allah. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan saya masih Islam. Alhamdulillah hari ini Allah masih takdirkan saya masih iman. Dan itu semuanya dari Allah, bukan perbuatan kita sendiri atau perbuatan Allah, itu bukan. Alhamdulillah tadi saya habis sholat maghrib, dan itu atas pertolongan Allah. Nah, dengan cara menyadari seperti ini, maka kita akan mudah untuk mengikhlaskan, untuk berbuat ikhlas. Masih ada pembahasan sisa, tetapi waktunya sudah tidak memungkinkan ya Pak ya. Berarti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan diberikan taufik dan hidayah sehingga bisa istiqomah dalam mentadabburi, dalam mempelajari dan mengamalkan ayat-ayat Allah. Dalam ini yaitu ayat